selamat datang di materi ke-6 modul 1. Saya, Ziadatul Hikmiyah dari Universitas Brawijaya akan membersamaimu di materi kali ini. Pada materi yang kelima, kita telah belajar beberapa cara untuk mengenal dirimu secara mandiri. Seperti yang kalian ketahui, mengenal diri sendiri sangatlah penting. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita jadi memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Hal ini penting untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, apakah kalian merasa kesulitan? Jika iya, masih ada alternatif cara lain untuk mengenal diri sendiri. Bahkan, jika kamu tidak menemui kesulitan, kamu dapat menggunakan cara yang akan kita pelajari bersama di materi pembelajaran 6 ini. Kita dapat meminta orang lain untuk membantu diri kita mengenal diri sendiri. Siapa saja orang yang dapat kita mintai bantuan? Tentu saja sebaiknya adalah orang yang sering berinteraksi dengan diri kita dan bijak dalam memberikan masukan. Yang pertama adalah orang tua. Kalian bisa bertanya kepada orang tua atau wali. Pada umumnya, orang tua kalian adalah orang yang banyak mengenal diri kalian. Bahkan mungkin mereka mengetahui pengalaman-pengalaman masa kecilmu atau pengalaman-pengalaman hidup yang bahkan tidak kamu ingat. Tipsnya adalah utarakan kepada orang tua kalian kalau kalian membutuhkan masukan dan penilaian dari orang tua terkait dengan kemampuan, kepribadian, maupun minat kalian. Yang kedua adalah guru. Kalian bisa bertanya kepada guru, baik wali kelas, guru mata pelajaran, atau kepada guru bimbingan konseling atau BK. Biasanya guru dapat memberikan informasi mengenai kemampuanmu, khususnya yang terkait dengan kemampuan akademik. Tipsnya, buatlah janji dengan guru yang kalian kenal dengan baik. Utarakan kalau kalian membutuhkan masukan dari guru tersebut tentang gambaran diri kalian. Yang ketiga adalah teman. Kalian bisa juga meminta pendapat teman atau sahabat. Kamu bisa memilih teman yang sering berinteraksi denganmu. Mereka bisa saja teman sekolah, tetangga, atau teman sebaya yang kamu kenal di lingkungan lain. Teman ini bisa jadi adalah teman disabilitas maupun non-disabilitas. Biasanya teman akan menyediakan informasi mengenai kepribadianmu juga. Tipsnya, kalian bisa mengajak teman kalian untuk berdiskusi dan saling memberikan masukan. Dalam hal ini, kalian tidak hanya meminta pendapat dari teman, namun juga memberikan masukan kepada teman. Kamu bisa memberikan masukan pada temanmu tentang karakter mereka berdasarkan pengalamanmu juga. Nah, yang perlu diingat, sebaiknya kalian fokus pada kekuatan teman. Sampaikan apa yang menjadi kelebihan teman sehingga ia terbantu untuk mengenal kekuatannya juga. Berikutnya yang keempat adalah mentor disabilitas. Jika kalian aktif di organisasi disabilitas atau mengenal baik penyandang disabilitas lain, kalian bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai mentor. Tentu saja diharapkan kalian bisa memilih mentor yang lebih senior dan memiliki wawasan yang luas. Kalian bisa meminta bantuan kepada mentor tersebut untuk memberikan masukan terkait diri kalian sendiri. Tipsnya adalah hal yang penting untuk terlibat di komunitas disabilitas. Di dalam komunitas disabilitas, kamu dapat bertemu dengan sesama penyandang disabilitas, kemudian bisa menjadi punya kesamaan denganmu. Di dalam komunitas, biasanya juga ada penyandang disabilitas yang lebih senior, memiliki pengalaman hidup, dan wawasan yang lebih luas. Berikutnya, yang kelima adalah tenaga profesional. Terkadang orang tua, guru, teman, atau mentor disabilitas mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan karakter dirimu. Atau kadang mereka juga tidak terbiasa untuk melakukannya. Sebagai tambahan, kalian juga bisa meminta tenaga profesional untuk mengenal diri kalian. Tenaga profesional adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki keahlian untuk mengenali karakteristik orang lain. Dalam hal ini, contohnya adalah psikolog. Seorang psikolog memiliki bekal keterampilan untuk mengidentifikasi karakteristik individu, bahkan memberikan saran untuk merancang masa depan kalian. Tipsnya, kalian bisa mencari psikolog yang membuka praktik di daerah tempat kalian tinggal.
saat ini juga banyak psikolog yang membuka praktik untuk konsultasi atau konseling secara daring, sehingga bisa kalian akses dari mana saja. Kalau kalian sudah mencobanya, kalian bisa menuliskan rangkuman dari pendapat orang-orang tersebut. Pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam memahami karakter diri sendiri? Dua orang psikolog asal Amerika yang bernama Joseph Loew dan Harrington Ingham mengemukakan bahwa dalam memahami diri kita tidak hanya bergantung pada penilaian diri sendiri, namun juga dari sudut pandang orang lain tentang kita. Menurut teori ini yang disebut Johari Window, individu memiliki 4 bagian jendela yang menunjukkan sisi-sisi lain dari diri kita. Apa saja bagian tersebut? Yang pertama adalah area terbuka, yaitu sifat dan karakter kita yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah area rahasia, yaitu sifat kita yang hanya diri kita sendiri yang tahu, tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga adalah area buta, yaitu area yang kita sendiri tidak ketahui, namun diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat adalah area misteri, yaitu area yang tidak diketahui diri sendiri dan juga tidak diketahui dengan orang lain. Oleh karena itu, mintalah bantuan orang tua, teman atau saudaramu untuk membantumu melengkapinya. Nah, lalu bagaimana jika pendapat orang-orang tersebut tidak menyenangkan dan hanya memberikan kritik saja? Kadang memang pendapat orang lain tidak sesuai dengan pemikiran kalian ya. Kritik adalah hal yang penting dalam evaluasi diri. Memang seringkali masukan yang berisi kritik membuat kita menjadi sedih dan kecewa. Tetapi kita bisa mengambil hikmahnya, karena mungkin selama ini kita tidak terpikirkan tentang hal itu. Mungkin sebenarnya hal itu yang menjadi kelemahan dari diri kita sendiri. Namun yang perlu kita ingat, bahwa banyak kelemahan yang bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi. Nah, jika kamu mengalami kondisi serupa, pikirkanlah strategi untuk meningkatkan dirimu. Tetap semangat ya! Baiklah, kini kita sudah sampai di penghujung materi ke-6. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi di materi ini ya. Terima kasih untuk atensinya dalam materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.